Harga bawang merah dan bawang putih di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Semarang mulai merangkak naik. Salah satunya di Pasar Bandarjo, Ungaran. Di pasar tradisional ini, harga bawang merah yang semula Rp32.000 per kilogramnya saat ini naik menjadi Rp35.000 per kilogram atau naik Rp3.000. Sedangkan harga bawang putih yang semula Rp21.000 kini menjadi Rp23.000 per kilogramnya atau naik Rp2.000. Sementara untuk harga komoditas lainnya seperti cabai masih cukup stabil. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang merah maupun bawang putih yang mulai terjadi sejak seminggu terakhir ini disebabkan mulai minimnya stok dari tingkat petani. Naik itu bawang merah, bawang putih, naik dikit-sedikit mas. Udah berapa ribu naik kok? Ini naik baru 1 minggu. 1 minggu. Para pedagang memperkirakan harga bawang serta bahan komoditas lainnya akan terus mengalami kenaikan hingga menjelang Lebaran nanti. Dari Kabupaten Semarang, Ferry Nugroho, Metro TV. Kenaikan harga juga terjadi di Kudus. Di awal pekan bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Bitingan mulai merangkak naik. Harga ayam potong misalnya saat ini melambung cukup tinggi. Jika biasanya harga ayam potong di kisaran harga Rp25.000 per kilonya, kali ini naik Rp10.000 menjadi Rp35.000 per kilonya. Kondisi kenaikan tersebut berlangsung sebelum Ramadan. Setiap harinya terdapat kenaikan mulai Rp200 hingga Rp500. Menurut pedagang Nur Hayati, naiknya harga ayam potong tersebut karena meningkatnya kebutuhan masyarakat dan terbatasnya pasokan ayam potong untuk memenuhi pasar. Harganya naik 35, ya keberatan mas, mau kemahalan. Ya susah mas jualnya, soalnya kan kemahalan. Udah dari kandangnya itu udah mahal. Kenaikan kali ini menurut pedagang merupakan harga ayam potong tertinggi selama sepekan terakhir. Hal ini membuat pedagang mengeluh karena omset mereka menurun sejak adanya kenaikan harga yang cukup signifikan tersebut. Sementara itu menurut pembeli Sunarto, naiknya harga ayam potong ini dinilai cukup memberatkan masyarakat. Dengan naiknya harga ayam terpaksa ia mengurangi porsi pembelian dari biasanya. Warga berharap pemerintah dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok di momen bulan suci Ramadan seperti ini. Belinya ya kurangi lah kan. Istilahnya kalau memang kita butuh ada keperluan ya terpaksa kan. Biar sampai harganya melambung kan kita butuh kan terpaksa harganya. Gimana? Diperkirakan menjelang Lebaran nanti, harga daging ayam masih akan mengalami kenaikan seiring dengan tingginya permintaan dan kebutuhan masyarakat yang juga semakin meningkat. Dari Kudus, Udin Alinani, Metro TV. Jika di Kabupaten Semarang dan Kudus terjadi peningkatan harga sejumlah komoditas, maka di Kabupaten Demak harga-harga kebutuhan pokok masih stabil. Untuk tetap menstabilkan harga, pemerintah Kabupaten Demak terus melakukan pemantauan untuk mengecek harga-harga kebutuhan pokok tersebut. Sebab biasanya banyak permintaan kebutuhan pokok saat bulan Ramadan membuat harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik. Di pasar tradisional Bintoro Demak, sepekan memasuki bulan Ramadan, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok belum begitu terlihat signifikan. Untuk harga beras saat ini berkisar Rp10.000, sedangkan yang super berkisar Rp15.000 per kilogramnya. Untuk harga ayam juga masih normal, rata-rata Rp32.000 sampai Rp35.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga daging di Kabupaten Demak juga masih relatif aman. Harganya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Untuk kebutuhan lauk yang lain seperti ikan laut dan ikan air tawar juga masih stabil dan tidak ada lonjakan harga yang begitu signifikan. Tidak terkecuali dengan harga bumbu dapur yang juga masih normal. Sementara harga di Pasar Bintoro hampir rata-rata tidak ada kenaikan, ya ada kenaikan sedikit karena situasi barangkali itu. Beras juga masih normal-normal saja. Pemantauan ini akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama dengan dinas terkait guna menstabilkan harga kebutuhan pokok. Jika nantinya di pasaran ditemukan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terlalu tinggi, maka pemerintah akan melakukan operasi pasar untuk menekan penurunan harga yang melonjak tersebut.
Dari Demak, Budi Hutomo, Metro TV. Menuju perayaan Hari Raya Idul Fitri 2018, Bank Indonesia kembali membuka pelayanan penukaran uang termasuk di Jawa Tengah. Mulai tanggal 21 hingga 24, pelayanan dibuka di gelanggang olahraga Trilomba Juang, Semarang. Berikut laporan selengkapnya dari Monica Ayu dan Triwibowo. Jelang perayaan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 2018 ini, Bank Indonesia kembali membuka pelayanan penukaran uang, khususnya di Provinsi Jawa Tengah ini sendiri, tepatnya di gelanggang olahraga Trilomba Juang pada tanggal 21 Mei hingga 24 Mei 2018 nanti. Dan di hari pertama ini bisa terlihat memang suasana antrian masih belum begitu padat dibandingkan mungkin dengan hari-hari berikutnya. Karena nantinya masyarakat masih tetap akan bisa menukarkan uangnya ke bank-bank yang memang sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia. Dan pada tahun ini sendiri Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah 23,2 miliar difokuskan di Provinsi Jawa Tengah ini sendiri. Dan angka ini naik hingga 14% dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk tahun 2018 ini pun Bank Indonesia bekerja sama dengan 8 bank lain, di antaranya 6 bank milik pemerintah dan 2 bank milik swasta, yakni ada Mandiri, BNI, BRI, BTN, BCA, Bank Jateng, CIMB Niaga, dan juga Maybank. Dan selain dengan membuka pos di Gor Trilomba Juang ini sendiri, nantinya Bank Indonesia juga akan menggerakkan mobil kas keliling yang akan menempati beberapa titik seperti Pasar Mangkang, Jatingaleh, Banyumanik, hingga ke wilayah Tembalang. Di tahun ini sendiri, setiap satu individunya maksimal hanya bisa menukarkan sejumlah Rp3.700.000 setiap harinya, dengan ketentuan Rp2.000.000 untuk pecahan Rp20.000, kemudian Rp1.000.000 untuk pecahan Rp10.000, Rp500.000 untuk pecahan Rp5.000, dan Rp200.000 untuk pecahan Rp2.000. Dan berdasarkan penuturan dari beberapa masyarakat yang sudah kami temui, memang diketahui salah satu penukaran ini menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan setiap tahunnya menjelang perayaan Idul Fitri. Salah satunya untuk keperluan karyawan, dan masyarakat lain juga menyatakan bahwa uang lebaran ini nantinya akan digunakan untuk dibagi-bagikan untuk keponakan dan juga warga sekitarnya. Dari Semarang, Monica Ayu, Triwibowo, Metro TV. Kami mengucapkan selamat atas beroperasinya Metro TV Stasiun Jawa Tengah. Semoga semakin ke depan semakin baik dalam mencerahkan dan mencerdaskan dalam memberikan informasi yang aktual. Sekali lagi selamat, semoga selalu sukses dan selalu sukses. Hadir dengan siaran lokal di 29 kota, dari ujung barat hingga ujung timur negeri. Sampaikan peristiwa, suguhkan hasanah bangsa. Kami selalu bangga menjadi Indonesia.